Hijrah. Hijrah adalah kata yang tepat bagi sebagian besar penghuni lokalisasi Kramat Tunggak. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1999. Di saat tiba ultimatum untuk menutup lokalisasi ini sesuai dengan perda pemerintah daerah DKI. Lalu apakah yang terjadi gerangan terhadap lahan yang pernah digunakan sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ini? Halo sobat-sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Edisam Channel. Pada edisi masjid ataupun wisata rohani kali ini, saya sedang berada di daerah Jakarta Utara. Tempat ini telah berubah menjadi Jakarta Islamic Center. Sejarahnya tempat ini adalah pernah menjadi tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara atau setidaknya terbesar di Indonesia. Sejak kapan tempat ini berubah menjadi sebuah Jakarta Islamic Center? Untuk lebih lengkapnya, saksikan video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, sekarang saya berada di Kompleks Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta atau disebut juga Jakarta Islamic Center. Kompleks ini terdiri dari bangunan masjid, gedung sosial budaya, dan gedung bisnis. Apabila kita tidak mengetahui sejarah dari lokasi ini, maka kita tidak menyangka bahwa dahulunya lokasi ini adalah sebuah tempat prostitusi terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Lokasi ini terletak di Jalan Kramat Jaya RW 19, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Baiklah sobat-sobat semua, saya ingin mencoba sedikit menceritakan lebih detail dari sejarah tempat ini. Pada tahun 1970, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan lokalisasi ataupun tempat prostitusi Kramat Tunggak. Pertimbangan gubernur waktu itu agar para wanita malam itu tidak merajalela di mana-mana dan terisolir dari lingkungan masyarakat. Pada awalnya lokalisasi Kramat Tunggak tidak terlalu besar, tetapi seiring perkembangan zaman, tempat ini semakin besar dan diperluas lahannya. Hingga setelah berjalan 20 hingga 30 tahun, lokalisasi Kramat Tunggak memiliki lahan 11 hektar. Dikarenakan lokalisasi Kramat Tunggak ini semakin lama banyak menimbulkan masalah sosial maupun masalah kriminal dan lain-lain bagi masyarakat sekitarnya, maka desakan penutupan pun mengalir dari para ulama dan masyarakat setempat.
Pada akhirnya, setelah melakukan pengkajian yang dalam yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta beserta Universitas Indonesia, maka keluarlah SK Gubernur DKI nomor 495 tahun 1998, yaitu tentang penutupan lokalisasi selambat-lambatnya akhir Desember tahun 1999. Gubernur DKI yang menjabat saat itu adalah Sutioso. Setelah melalui jalan berliku, akhirnya Masjid Raya Jakarta Islamic Center diresmikan oleh Gubernur Sutioso pada tanggal 4 Maret 2003. Pada tahun 2005, pemerintah mulai melakukan pembangunan tiang pancang di bagian gedung dekat sebelah Masjid Raya, dan dilanjutkan pembangunan ke Wisma Business Center pada bulan Oktober 2006. Jadi total keseluruhan gedung yang ada di Kompleks Jakarta Islamic Center ini terdapat 5 bangunan, yaitu 1 bangunan masjid, 1 gedung untuk diklat, dan 3 bangunan untuk bisnis. Jakarta Islamic Center berdiri di lahan seluas 10,9 hektar dengan kondisi lahan datar dan diarsiteki oleh Ahmad Nouman, seorang arsitek legendaris dalam membangun masjid. Kita akan menuju ke ruang utama untuk sholat dari masjid ini yang berlokasi di lantai 2. Beginilah suasana di dalam ruangan utama sholat di Masjid Jakarta Islamic Center ini. Di sini kita dapat melihat ciri khas dari desain masjid ini, yaitu meminimalkan penggunaan kolom ataupun tiang di ruang utama sholat agar tidak mengganggu saf salat. Hal itu dimungkinkan karena desain struktur atap masjid ini menggunakan struktur bentang lebar. Kita lihat ragam hias yang digunakan di masjid ini adalah gabungan pola
beragam hias, geometri, dan kaligrafi Kufi. Mimbar masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai atas digunakan untuk khotib berceramah dan lantai bawah sebagai tempat imam memimpin ibadah sholat. Lampu hias di ruangan sholat utama dari masjid ini bertemakan kipas yang idenya diambil dari budaya Betawi. Selain itu, sumber cahaya lain yang menerangi ruangan ini juga berasal dari cahaya luar yang tembus langsung melalui lubang-lubang ventilasi yang ditutup dengan material transparan. Sekarang kita berada di ruangan mezanin yang berfungsi sebagai ruangan sholat tambahan. Tak dapat dipungkiri, Masjid Jakarta Islamic Center ini adalah salah satu masjid ikon di Jakarta. Bukan hanya ukurannya yang masif dan bentuknya yang indah, tapi juga Jakarta Islamic Center berhasil merubah image, setidaknya untuk wilayah setempat yang awalnya sebagai tempat maksiat menjadi tempat yang mulia. Itulah makna dari hijrah bagi kaum muslimin. Baiklah sobat-sobat semua, sampai di sini dulu tayangan kita kali ini. Semoga tayangan ini berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.